Tujuan pernikahan, maksud dari pernikahan itu bukan untuk menjadikan seseorang bahagia. Bukan. Kalau dia mencari kebahagiaan di dalam pernikahan, maka dia akan kecewa. Dia akan banyak kemudian merasakan betapa beratnya, betapa susahnya, betapa tidak sesuai ekspektasi yang disebut sebagai pernikahan itu. Tetapi hendaknya kebahagiaan itu ada untuk menjadi bagian dari apa yang hendak dicapai. Dia menjadi bahkan makmum dari hal yang lebih penting yang ada di dalam pernikahan. Apakah itu? Yaitu yang disebut sebagai barokah. Inilah mengapa Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk mempelai yang menikah itu dengan doa barokah, bukan dengan doa bahagia. Tersebut riwayat Sayyidina Uqail bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu menikah. Ketika dia menikah, maka orang-orang pun datang untuk mendoakannya di dalam walimah, perjamuan. Yang namanya walimatun nikah, itu perjamuan yang diselenggarakan untuk mengumumkan suatu pernikahan. Jadi tujuannya walimah itu untuk mengumumkan suatu pernikahan agar orang tidak salah faham, agar orang tidak bersuudzon, agar orang tidak berprasangka buruk atau salah kira tentang dua orang laki-laki dan perempuan yang kemudian misalnya hidup serumah atau pergi bersama gitu ya. Karena kalau sudah diumumkan ya semua sudah tahu mereka adalah suami istri. Itu salah satu fungsi dari sebuah walimah. Jadi datang mereka ke dalam walimahnya, kemudian ketika mendoakan mempelai, mereka mendoakan dengan kata-kata birrafa'i wal banin. Birrafa'i wal banin artinya semoga bahagia dan banyak anak. Maka Uqail bin Abi Thalib mengatakan begini, mengoreksi begini. Jangan kalian doakan aku seperti itu, birrafa'i wal banin. Semoga bahagia dan banyak anak. Jangan, tetapi doakanlah aku dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Doanya adalah barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dan semoga Allah memberikan berkah atasmu dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam al-khair, di dalam kebaikan. Inilah doa paripurna yang dari situ kita memahami bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keberkahan dan al-khair di kehidupan dunia sampai di akhirat. Jadi bukan semata kebahagiaan. Di mana letak kebahagiaan? Itu bagian daripada berkah, itu ada kebahagiaan. Jadi begini, apa itu makna barakah? Kenapa doa ini menarik? Barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Kepadamu itu di dalam perkara-perkara yang menyenangkan, di dalam perkara-perkara yang membahagiakan, yang sukacita, yang penuh kenikmatan, yang kita mendapatkan anugerah-anugerah karunia-karunia dari Allah, yang ada kelimpahan, yang ada kecukupan, yang ada mendapatkan sesuatu, gitu ya, kelapangan. Ini kita harus doakan berkah. Karena kalau tidak didoakan berkah, meskipun dia berupa nikmat-nikmat, bisa membahayakan, membawa kelalaian, bahkan menghancurkan. Kalau didoakan berkah, maka aman. Tapi kalau tidak didoakan berkah, tidak aman. Jadi bertambahnya kekayaan, bertambahnya pangkat dan kedudukan, bertambahnya karir, bertambahnya anak, bertambahnya harta, bertambahnya pengaruh, bertambahnya segala hal itu yang kemudian berupa nikmat, anugerah, karunia. Kalau tidak didoakan berkah, dia justru bisa menjadi sumber kelalaian. Betapa banyaknya itu ya, kita menemukan keluarga yang ketika mereka masih berjuang merangkak dari bawah, itu suami istri rukun, harmonis, saling menopang, saling membantu, kuat gitu. Tetapi ketika kemudian karir menanjak, ketika istri pun banyak kegiatan, justru hubungan mereka semakin renggang. Bahkan na'udzubillah terjadi misalnya perselingkuhan. Ya dulu ketika berjuang yang paling cantik istrinya, ketika karir menanjak, lama-lama sekretaris lebih cantik daripada istri. Ketika dulu yang paling nyaman dijadikan tempat curhat, suami. Ketika masing-masing makin sibuk, ternyata supir lebih nyaman untuk curhat daripada suami. Na'udzubillah. Ini jadi ada bahaya yang kemudian bisa tumbuh dari nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada seseorang kalau dia tidak kemudian mendapatkan barokah. Makanya didoakan barokah. Kemudian wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu.
berkah atasmu itu berarti dalam perkara-perkara yang jatuh, dalam perkara-perkara yang berat, dalam perkara-perkara yang menjadi beban, yang susah, yang sedih, yang duka cita, yang berupa musibah-musibah, yang berupa kehilangan, kekurangan, kesempitan gitu ya. Dari yang kemudian pasti juga akan terjadi pada seseorang. Pasti juga akan terjadi pada suatu keluarga. Karena Allah memang sudah bersumpah bahwa yang namanya ujian itu akan Allah timpakan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah bahwa kami pasti akan menguji kalian, menimpakan bala kepada kalian, bisyai'in dengan sesuatu minal khauf berupa rasa takut. Yang dulu kita membayangkan gimana sih kita orang dewasa diuji Allah dengan rasa takut. Nah sekarang kita diuji Allah dengan rasa takut ya. Takut corona, takut tertular, takut kondisi ekonomi yang tidak menentu, takut gak bisa bisnis, takut gak bisa jualan, takut gak bisa kerja, takut gak bisa menafkahi keluarga. Ketakutan-ketakutan, khawatiran itu terjadi, diuji oleh Allah. Bisyai'in minal khauf wal ju' dan rasa lapar. Awal-awal kemarin ya, ketika semua toko tutup, ketika semua warung-warung gak buka gitu ya, kita bingung. Mau masak di rumah, bahan juga belum beli dan sebagainya, mau takut belanja keluar nggak bisa. Gitu ya. Walju, wanaksi minal amwal, juga berkurangnya harta, wal anfus, dan berkurangnya jiwa. Orang-orang yang kita cintai, mungkin ada di antara kita yang kehilangan di masa pandemi ini saudara kita yang wafat, baik karena sebab COVID ataupun sebab yang lain. Subhanallah ya. Wathamarat, dan berkurangnya buah-buahan. Berkurang buah-buahan itu berarti meleset ya dari apa yang kita rencanakan. Punya lahan sekian harusnya menghasilkan sekian, ternyata tidak. Atau punya investasi sekian seharusnya dapat untung sekian, ternyata tidak gitu ya. Mungkin yang kemarin berinvestasi di reksadana gitu ya, itu juga rontok, saham-saham perusahaan. Subhanallah. Ini semuanya ujian. Wa basyiris sabirin, dan pasti Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan tanda orang itu senantiasa sadar dengan kalimatul istirja bahwa kita semua milik Allah dan kepada Allah pula kita semua akan dikembalikan. Dan yang namanya musibah yang pasti terjadi dalam rumah tangga itu juga harus didoakan berkah. Karena kalau didoakan berkah, dia aman. Kalau didoakan berkah, dia tidak menghancurkan. Kalau didoakan berkah, dia memperkuat. Kalau didoakan berkah, dia justru mesra ikatan. Kalau didoakan berkah, maka dia justru semakin memperbaiki keadaan. Itu kalau didoakan berkah. Kalau tidak didoakan berkah, maka dia menjadi bahaya. Dia menjadi sumber kehancuran, dia menjadi sumber kerusakan, dia menjadi pintu-pintu kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu karena tidak doakan berkah. Wa jama'a bainakum fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Maka ini adalah doa paripurnanya. Al khairu fit dunya itu yakni at-ta'ah. Dikatakan oleh para ulama, kebaikan di dunia itu artinya ketaatan kepada Allah. Jadi semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam ketaatan. Wal khairu fil akhirah, adapun yang disebut sebagai kebaikan di akhirat itu adalah kebaikan di akhirat itu berupa ridha, ar-ridha wal jannah. Ridhonya Allah dan surganya. Itu yang ada di akhirat. Jadi teman-teman yang disayang Allah, rekan-rekan semuanya, ini doa yang meliputi semuanya. Kalau hanya bahagia dan banyak anak, ini dikhawatirkan tidak meliputi. Loh, siapa bilang dia doa yang jelek? Bukan, dia doa yang baik. Tetapi baik itu kadang-kadang tidak cukup. Dia harus meliputi semua kebaikan. Maka itulah Rasulullah mengajarkan doa berkah untuk meliputi semua kebaikan tersebut. Karena kalau hanya bahagia itu tidak mutlak di dunia. Dia sangat nisbi. Bahkan kebahagiaan di dunia itu kadang-kadang semakin membahagiakan kalau ada selingannya berupa selingan berupa kesedihan, kesusahan, kesakitan gitu ya. Contoh yang paling nyata ya kalau menjadi teman-teman pencinta alam. Teman-teman pencinta alam itu
Kalau mendaki gunung katakanlah begitu, mana yang lebih mengasyikkan? Mendaki gunung, ujuk-ujuk langsung diantar pakai helikopter dari bawah ke puncak, atau mendaki gunung dengan Masya Allah ya, menempuh rutenya, kadang terpleset, kadang jatuh, kadang kedinginan, kadang harus berhenti, kadang harus memasak, ya, kadang kepleset, kadang ada jurang menganga yang hampir saja kita jatuh, ada berbagai keadaan yang penuh tantangan, mungkin terluka, terkena duri atau tersayat oleh ranting-ranting tajam, gitu ya. Semua hal yang menyakitkan di perjalanan, yang kesulitan-kesulitan di perjalanan, kendala-kendala di perjalanan, itu akan menjadi sebuah cerita yang melengkapi kesempurnaan kebahagiaan kita ketika di puncak, gitu ya. Itu menunjukkan bahagia di dunia itu tidak mutlak, tetapi sangat nisbi, bahkan dia menjadi lebih membahagiakan kalau ada kesulitan-kesulitannya, kesusahan-kesusahannya. Kalau anak kita terbiasa dengan kemudahan terus dan berprestasinya itu dengan mudah saja gitu ya, bukan dengan perjuangan, tentu akan berbeda nilainya dengan yang berjuang. Jadi berjuang itu di dunia itu menjadi hakikat yang jauh lebih indah daripada sekedar keberhasilannya. Itulah kenapa di dunia bahagia itu tidak mutlak. Jadi keberhasilan itu membahagiakan, tapi jauh lebih membahagiakan lagi kalau dia disertai dengan perjuangan, kesusahan, kesulitan, hambatan, tantangan, gitu ya, gangguan, macam-macam yang dihadapi itu akan menentukan semakin bahagia seseorang. Demikian pula banyak anak itu tentu bukan jaminan kebaikan dan jaminan kebahagiaan juga bukan. Gitu ya. Banyak anak itu hanya baik kalau kemudian anak-anaknya soleh, kalau anak-anaknya berbakti, dan itu justru juga membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Makanya doanya juga lebih paripurna dengan doa barakallahu lak wa baraka alaik wa jinakum fi khair. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, menganugerahkan berkah atasmu, dan menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan, bukan birrafa'i wal banin.